Dari Danton. Nah, Danton juga dipecah jadi dua, yaitu ada Danton yang di lapangan sama Danton memorinya. Tuh. Latih kekuatan fisik kita, karena di dalam PBB sendiri kita pasti sebelum latihan melakukan pemanasan, entah itu lari, push up, sit up atau bending. Saya sebagai ketua umum ya, mereka bisa dapetin juara umum. Jadi juara umum itu benar-benar nggak ada yang nandingin lagi, dan nilainya mereka tuh pasti sangat baik semua. Amin. Halo Re, balik lagi di Yes Kanom Podcast, cerdas, unggul, berkarakter. Kali ini kita kedatangan tamu dari Paskanam yang membawa juara 1, 2, dan 3 di lomba Prabaswara setingkat SMA dan SMK se-Jawa Timur loh. Boleh ditunjukin? Yeay! But before we start the podcast, I would like to introducing myself first. My name is Farhani Zara Tirta Putri and I'm from 11 Usaha Layanan Pariwisata 2. Now, let's start the podcast. Halo kakak-kakak semuanya. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat semua ya. Kita kan belum kenal nih ya. Boleh ya perkenalan dulu dari kakaknya yang sebelah kiri? Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Zakian Anda Fardan dari kelas 12 Teknik Kimia Industri 1. Jabatan saya di Paskanam sendiri sebagai Ketua Umum Paskibra SMK Negeri 6 Surabaya. Oke, salam kenal ya Kak Fardan. Terus? Halo semua, perkenalkan nama saya Nafisa Arka Syakira dari kelas 10 Usaha Layanan Pariwisata 2. Di sini saya di Paskanam sendiri adalah Danton. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Esa Binadila. Saya dari kelas 11 Akuntansi 2. Jabatan saya di Paskanam sebagai Ketua Lapangan. Oke, salam kenal ya kakak-kakaknya semua. Di podcast kali ini aku bakal kasih kakak-kakak di sini beberapa pertanyaan. Kira-kira kakak-kakak siap buat jawab? Siap. Oke, buat pertanyaan pertama nih buat Kak Ersa. Iya. Pengertian LKBB sendiri itu apa sih Kak Ersa? Pengertian LKBB sendiri di dalam lingkup Paskibra itu adalah Lomba Keterampilan Baris Berbaris, di mana tujuan LKBB sendiri untuk mengembangkan dan meningkatkan kreativitas dan keterampilan pemuda di bidang baris berbaris. Oke, ternyata di bidang baris berbaris itu juga meningkatkan kekreativitasan kita loh guys. Abis itu buat Kak adiknya nih, Dek Nafisa ya, sistem latihan kalian tuh waktu persiapan lomba gimana kira-kira? Untuk sistemnya sendiri, untuk kita ngadain latihan intensif di hari Senin sampai Sabtu sendiri. Nah itu tuh Senin sampai Jumat itu habis pulang sekolah. Kalau Sabtunya sendiri di jam 8. Nah untuk latihan mingguannya ini di hari Jumat dan Sabtu, sama jamnya pulang sekolah dan di jam 8 itu. Oke. Jadi latihannya tuh Senin sampai Sabtu ya tadi? Iya. Oh gila, keren banget sampai Sabtu guys. Gak ada hari libur di hari Sabtu untuk paskib. Oke, habis itu sistem penilaiannya gimana tuh kira-kira? Untuk sistem penilaian di LKBB Prabaswara ini dibagi menjadi 4 kategori. Pertama PBB-nya 60%, setelah itu ada formasinya 15%, terus itu ada variasinya juga 15%. Setelah itu ada 10% dari Danton. Nah, Danton juga dipecah jadi dua, yaitu ada Danton yang di lapangan sama Danton memorinya. Tuh. Oh, Danton aja sampai 2 guys. Habis itu kira-kira kendala waktu lomba. Kira-kira kendala apa aja yang dialamin waktu lomba tuh? Untuk kendalanya sendiri di kelas 10 ini banyak banget kegiatan yang harus dilakukan. Seperti untuk lomba Agustusan, sekolah ngadain untuk lomba PBB kelas. Kita harus ikut kelas semua 10 ya. kan? Ya, angkatan baru. Terus buat 17 Agustus kita ada juga kegiatan pengibar, tapi cuman beberapa orang aja yang dipaskib. Lalu lomba PBB Prabaswara ini. Jadi kita kendalanya ada beberapa orang yang ikut latihan pengibar. Jadi yang pengibar ini buat latihan lomba Prabaswara ini cuma 1 minggu aja. Jadi kendalanya itu. Gila, seminggu doang? Iya. Gila sih. Habis itu waktu mengatasi kendala-kendala ini gimana tuh? Supaya gak ini semuanya bisa ikut latihan deh. Gitu gimana ngatasinnya?
Mereka kan semuanya pasti sibuk ya. Nah, itu cara mengatasinya gimana? Kita curi-curi waktu sih lebih tepatnya. Jadi kan ada juga adik-adik kan yang pramuka ya. Nah pramuka itu kalau bisa itu kita izinin. Tapi kemarin itu sempat nggak dapat suratnya dari UAK, jadinya kita adik-adik effortnya gede banget juga di situ. Mereka buat surat izin mereka sendiri dan disetorkan ke BK. Saya itu disetorkan ke pembina pramukanya masing-masing. Oh, keren ya yang kelas 10 nih. Niat banget buat Niatnya ada. paskib doang dibelain ya kan. Abis itu nih, perbedaan lomba yang angkatan dulu sama angkatan yang sekarang tuh, kira-kira bedanya apa aja? Banyak nggak? Atau bedanya cuma dikit doang? Perbedaan terbesarnya itu di chemistry mereka sih lebih tepatnya. Oke. Jadi kalau misalnya kelas 11 kan mereka kan sudah kenal satu sama lain ya. Jadinya mereka itu sudah kenal satu sama lain, sudah paham satu sama lain. Nah, untuk kelas 10 sendiri kan baru beberapa bulan aja di sini atau beberapa minggu ya. Yeah. Jadi susahnya mereka itu untuk kenal satu sama lain kan butuh waktu. Gitu sih. Keren juga ya, mereka udah latihan capek-capek harus cari chemistry juga ya kan. Gila, keren banget. Habis itu nih, buat variasi lombanya, kira-kira kalian perlu ganti beberapa variasi nggak tuh? Untuk temanya per peleton, kan peletonnya ada 3 tuh. Kita udah menetapkan temanya masing-masing dan disepakati oleh pasukan masing-masing. Untuk waktu latihan variasinya, kami memakan waktu kurang lebih waktu 1 minggu. Dan untuk tema yang kita ambil, untuk peleton pertama kita mengambil tema penjajahan. Lalu untuk peleton kedua kita mengambil tema antara kau dan ibumu. Dan yang peleton ketiga kita mengambil tema sosiologi. Oke, ya variasinya menarik semua ya kira-kira ya. Buat ini, ada nggak lawan yang bikin kalian minder atau down banget waktu lomba di sana? Pastinya ada ya rasa minder, soalnya kita kan juga baru latihan juga kelas 10 juga. Selain itu lawan kita itu nggak hanya kelas 10 aja, pasti ada yang kelas 11 sama 12 juga. Jadi kita minder karena mereka udah rapi, satu chemistry sama kompak, sedangkan kita masih kayak grogi, terus malu-malu, takut buat diliatin banyak orang kayak gitu. Jadi belum rapi lah intinya, belum nyatu chemistry-nya juga. Oke, tapi kalian keren loh. Pada akhirnya bisa menyatukan suatu chemistry itu di lomba, di hari itu juga. Padahal minder juga, ya semenit yang lalu gitu loh. Oke, pertanyaan terakhir nih ya. Manfaat PBB di kehidupan sehari-hari itu kira-kira apa? Manfaat PBB dalam kehidupan sehari-hari kita itu yang pertama bisa meningkatkan kedisiplinan. Dan selanjutnya juga bisa melatih kekuatan fisik kita, karena di dalam PBB sendiri kita pasti sebelum latihan melakukan pemanasan, entah itu lari, push up, sit up atau bending. Untuk kedisiplinannya sendiri biasanya kita menerapkan untuk datang tepat waktu saat latihan, terus mengikuti latihan dengan baik dan benar, dan mengikuti apa yang diarahkan pelatih dan kakak-kakaknya gitu. Oke. Pemanasannya berat juga ya, push up, gila. Tiap ekskul setiap hari, saat Senin sampai Sabtu, tiap pemanasan kita dipaksa buat push up dulu ya. Iya. Habis itu harapan kedepannya buat Paskanam nih, apa harapan kedepannya? Harapan ke depan untuk Paskanam sendiri, saya sebagai ketua umum ya, mereka bisa dapetin juara umum. Jadi juara umum itu benar-benar nggak ada yang nandingin lagi, dan nilainya mereka tuh pasti sangat baik semua. Amin. Semoga di adik kelas semua dan angkatan yang masih di sini bisa bawa pulang juara umum. Amin. Oke, sekian podcast kita di kali ini. Buat teman-teman yang udah nonton podcast kita hari ini, jangan lupa buat like ya. Dan sobat-sobat Skanam semua yang baru mampir hari ini, jangan lupa di subscribe biar kita gak ketinggalan podcast selanjutnya. Makasih ya buat kakak-kakak yang udah jawabin pertanyaan aku tadi dari awal sampai habis. Kalian bener-bener keren banget, bisa bawa pulang juara buat Skanam. Kita kasih tepuk tangan dulu buat mereka. Sekarang kita jargon bareng ya. SMK Negeri 6 Surabaya, cerdas, unggul,